Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji UKIN Berkah Dalem. Perkenalkan, nama saya Aditya Bayu Pratama. Saya adalah guru di SD Negeri Klecol 1 Surakarta. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa yaitu 253090008. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan mengadakan ujian kinerja secara luring dengan materi yaitu Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah dari kelas 5 fase C dengan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL dan juga pendekatan deep learning. Demikian kenalan saya, selamat menyaksikan dan berkah dalam. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi. Sehat luar biasa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, baik, puji Tuhan. Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa pembuka. Ada yang mau memimpin doa? Ya, silakan maju di sini. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Baik, hari ini kami mau belajar tentang kisah Bunda Maria dan Elizabeth. Berkatilah kami agar bisa melancarkan pembelajaran ini ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, terima kasih Gendis. Tepuk tangan untuk Gendis. Oke, baik. Tadi sudah dibuka dengan doa, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, baik. Pak Bayu absen dulu. Ya, pertama mengecek untuk yang tidak hadir siapa. Isabella Gendis Artadana hadir. Emerenciana Nindita hadir. Azarevian Agiano Aulia hadir. Jonathan Ari Wibowo, Theodore Gavin Arsenson, Cinara Mikaela Safa hadir semuanya ya, lengkap. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu apa? Kita ingin mengetahui siapa toh Maria dan juga Elizabeth dan apa peran mereka. Kemudian dari peran mereka tersebut, peran Maria dan Elizabeth, kita juga diminta untuk melaksanakan atau mencontoh, mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Apa itu? Atau disingkat sebagai PBL. Apa itu problem based learning? Yaitu pembelajaran berdasarkan permasalahan. Jadi dari cerita kisah dari Maria dan Elizabeth tadi kemudian ditarik, disinkronkan dengan cerita kehidupan kita sehari-hari. Apa tuh yang dapat kita teladani dari pribadi Elizabeth dan juga Maria. Kemudian dengan pendekatan deep learning dengan penuh sukacita dan kesadaran penuh. Sekarang mari kita buka dengan menyanyikan lagu nasionalisme kita. Ada yang tahu lagunya ini? Ya, tapi dengan musik ya. Dengan musik supaya lebih bagus. Sorry, kids. Berdiri semuanya, dengan penuh semangat berdiri semua. Ya, berdiri. Berdiri, ya. Ikut nyanyi semuanya ya. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji
berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sekali lagi, yang penuh semangat ya. Sekali lagi persiapan. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Sebelum masuk ke materinya, kita kembali lagi untuk ice breaking. Silakan berdiri. Hari ini kurasa bahagia. Tahu semuanya? Tahu semua. Dengan penuh gembira ya, kita menyanyi lagu lagi. Kamu tepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Melanjutkan materinya, kita mau melihat kembali materi pada minggu yang lalu. Masih ingat tentang apa materinya? Yaitu tentang Hester, perempuan pemberani. Ya. Siapakah Hester? Masih ingat? Di kerajaan Persia. Iya, perempuan Yahudi yang jadi ratu di kerajaan Persia, diangkat sebagai ratu pengganti Ratu Ganti Wasti. Kemudian apa yang menarik dari sosok Ester? Keberaniannya dan juga kebijaksanaannya. Kemudian mengapa Ester disebut perempuan pemberani? Mengapa? Karena keberaniannya. Menurutmu, bagaimana sosok pemimpin masa depan? Baik, bijaksana, terus pemberani. Baik, itu yang dapat kita pelajari dari materi minggu lalu, yaitu tentang Ester, perempuan yang pemberani. Bahwa sebagai seorang pemimpin, kita harus berani untuk apa? Melawan ketidakadilan. Hari ini kita akan belajar tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Hari ini, khusus di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang siapakah Elizabeth, kemudian siapakah Zakaria, dan mengapa Allah memilih Elizabeth sebagai salah satu penggenapan dari rencana keselamatannya, serta apa yang dapat kita teladani dari sosoknya. Jadi hari ini secara khusus kita akan mengenal siapa itu Elizabeth, siapa itu Zakaria, kemudian mengapa Allah memilih mereka, dan bagaimana kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari bersama pada hari ini.
pendahuluan. Sebelumnya materi pendalaman yaitu tentang macan besar bernyali ciut seperti tikus. Nah, bawa buku semuanya kan? Buku paketnya? Ya, silakan dibuka buku paket halaman 70. 70. Sudah dibuka semuanya? Sudah dibuka semuanya? Sudah. Silahkan salah satu memimpin membacakannya. Minta tolong Revian untuk membacakan. Sambil yang lainnya memperhatikan ya apa yang dibaca oleh Revian. Betul? Macan besar bernyali ciut seperti tikus. Ya, silahkan dibacakan. Ya. Ini aja, kita tolong. Nah, ya, silahkan baca. Cerita lama dari India mengisahkan tentang tikus yang ketakutan karena melihat seekor kucing. Itu sebabnya tikus tersebut pergi ke tukang sihir untuk menyulapnya menjadi kucing. Setelah tikus tersebut menjadi kucing, kembali lagi ia dicekam rasa takut karena melihat anjing. Maka segera saja ia kembali ke tukang sihir dan meminta mengubahnya menjadi anjing. Setelah jadi anjing, lagi-lagi ia takut ketika bertemu dengan macan. Tetapi ketika ia datang lagi dengan keluhan bahwa ia bertemu dengan pemburu, si tukang sihir menolak membantu lagi. Akan saya ubah kamu jadi tikus lagi, sebab sekalipun badanmu macan, nyalimu masih tetap nyali tikus, kata tukang sihir. Sudah? Baik. Terima kasih, Revian. Ya. Itu adalah kisah tentang macan besar bernyali ciut seperti tikus. Kisahnya digambarkan tadi ada siapa tadi? Tokohnya ada tikus, kemudian tukang sihir. Bagaimana si tikus itu memiliki perasaan atau tidak kuat mental, kemudian dia pergi menemui nenek sihir untuk apa? Meminta menjadikannya sebagai sosok apa tadi? Kucing yang berbadan besar. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, silakan ditulis di buku tulismu. Ya. Keluarkan buku tulisnya, buku tugasnya. Ya. Tetap dibuka ya, Revian. Yeah. Ada 5 pertanyaan, itu silakan dikerjakan ya. Langsung di jawabannya saja, jawaban singkat saja. Dari kisah macan besar bernyali ciut seperti tikus. Apa yang harus sehingga tikus itu memiliki keberanian? Tadi apa? Yang kira-kira pengen diminta oleh tikus ke tukang sihir itu apa? Tadi apa yang diminta tadi? Kira-kira apa yang diminta? Apa yang harus diubah sehingga tikus memiliki keberanian? Ya, kira-kira apa? Yang membuatnya datang ke tukang sihir tadi apa? Niatnya untuk apa? Ingin mengubah apa? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke materi inti kita, yaitu tentang kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Bawa kita suci semuanya. Bawa kita sucinya. Bawa. Silahkan dibuka dari Injil Lukas. Nah, Injil Lukas. Injil Lukas itu perjanjian lama atau baru? Perjanjian baru, ya. Injil Lukas, perjanjian baru. Bisa bukanya?
Ada yang sudah bisa buka? Sudah bisa dibuka. Pak Bayu tolong. Perjanjian baru Lukas. Pak Bayu tolong. Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. Ada yang mau membacakan? Minta tolong Cinara untuk membacakannya. Nanti yang lainnya juga mendengarkan dengan baik. Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25. 5 ya. Ulangi ya. Ini kamu bab 1 ayat 1. Yang kelima yang ini. Ulangi ya, silakan dibaca diulangi. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kelahiran Baptis. Bab 1 Theophilus yang mulia, banyak orang Ulangi ini loh yang dibaca yang ini. Nah, memberitahu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapannya Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. baik, terima kasih. Selanjutnya ayat 8. Gendis. Untuk orang baru, siapa yang belum pernah memberi dupa, bisa Ini adalah bait Allah ya. Ini bait Allah. Pada waktu itu. Nomor yang terpilih adalah 43. Dan ingat, siapapun yang terpilih untuk mempersembahkan dupa itu akan menikmati berkat surga seumur hidupnya. Nah, sekarang angkat jadi kalian. Nah, ini ketika 2, 3, mengundi untuk membakar kukupan tadi. 42, 43. Zakaria, engkau terpilih untuk mempersembahkan dupa. Engkau juga terpilih untuk melayani denganku. Jangan takut, Zakaria. Allah yang Ini adalah malaikat Gabriel yang memberikan kabar. Istrimu akan melahirkan anak laki-laki. Engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Orang-orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan dipenuhi Roh Kudus yang dari kandungan ibunya. Baik, tadi kisah tentang Elisabet dan juga Zakaria, di mana diceritakan bahwa Elisabet itu dan Zakaria adalah suami istri yang sudah menikah sejak lama. Tetapi Elisabet dan Zakaria belum dikaruniai anak sampai usia mereka lanjut atau sudah tua. Dan dianggap pada zaman dulu mereka yang sudah menikah tetapi belum mempunyai anak pada zaman dahulu itu dinamakan memiliki aib, yaitu mandul atau belum dikaruniai anak. Kemudian karena dia tetap percaya kepada Allah, maka Zakaria akhirnya
dikabulkan doanya dan akan memiliki seorang anak yang diberi nama siapa tadi namanya? Yohanes ya. Itu kisah dari itu, dan Pak Bayu akan bagi kelompok. Kita akan masuk penugasan yang pertama. Nanti kelompoknya siapa saja nanti silahkan untuk dilihat ya. Oke, ada Gendis, ada Anin, ada Revian, ada Jonathan, ada Gavin, ada Cinara. Ada 2 kelompok, masing-masing kelompok nanti 3 orang anggotanya. Sudah siap ya? Nanti siapa anggotanya? Kelompok 1 dan 2. Ya, sudah. Nah, itu ada tugas. Ini 1 kelompok 1, silakan dikerjakan. Kelompok 1. Kelompok. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada yang kesulitan nanti silahkan tanya ke Pak Bayu. Tugas kelompok yang ada pertanyaan itu di bawahnya ini. Ada pertanyaan ini silahkan dijawab. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Kelompok berapa tadi? Ini kelompok 1, kelompok 2. Kemudian nanti dipresentasikan hasilnya, ya, dipresentasikan di depan. Kita lanjut ke presentasi. Kira-kira siapa yang maju dulu? Katakan kelompoknya. Oke, kelompok 2 katanya mau maju, betul ya? Silakan dipresentasikan dulu hasilnya. Ya, silahkan. Selamat pagi teman-teman, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Nomor 1, apa pekerjaan Bapak Zakaria, imam yang bertugas di Bait Allah? Ya. Mengapa mereka belum memiliki anak sampai pada masa tuanya? Karena Elizabeth mandul. Apa yang terjadi pada waktu Zakaria melaksanakan tugas imam di Bait Allah? Muncul malaikat Gabriel. 4. Mengapa Zakaria menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata? Karena tidak percaya kepada malaikat Gabriel. 5. Apa isi kabar gembira yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Zakaria? Bahwa Elizabeth mengandung. Baik, terima kasih. Tunggu dulu. Kelompok 2 ada yang ditanggapi dari kelompok 1? Mohon maaf, kelompok 1 menanggapi kelompok 2, bagaimana jawabannya? Sudah benar belum? Sudah. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang mengerjakan dengan baik. Ya, tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Hebat, hebat. Yes. Ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebagai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu,
sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Baik, terima kasih. Silakan duduk dulu. Baik, itu tadi kalian sudah berani untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Sudah baik semua, sudah bagus semuanya, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Terima kasih sudah berdiskusi bersama terkait dengan LKPD atau tugas kelompoknya. Kita sedikit sejenak ya. Pak Bayu mau sedikit memberikan jawabannya tadi ya. Jawabannya tadi yaitu yang pertama TTS tadi, yang mendatar adalah Gabriel, kemudian tadi Mandul, ada Yohanes, Ukupan, kemudian Bisu, terus Imam, Zakaria, Elizabeth, kemudian Tuhan yang menurun. Ada yang jawabannya beda dari ini? Tidak ada, semuanya sama. Baik. Ya, baik. Hari ini kita telah belajar materi tentang siapa itu Elizabeth dan juga Zakaria. Di dalam materi besar kita yaitu Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Hari ini kita belajar tentang siapa itu Elizabeth dan Zakaria. Dari kisah pengalaman atau kisah dari cerita Elizabeth dan Zakaria tadi bahwa menggambarkan bahwa apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Elizabeth dan Zakaria yang sudah berusia tua, tetapi bagi Tuhan semuanya itu mungkin. Apa yang mungkin toh? Orang sudah berumur, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, punya nenek, punya kakek, ya itu usahanya sudah lansia itu kok bisa mengandung, mana mungkin? Kan tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan apa yang kita kira itu tidak mungkin atau mustahil, bagi Tuhan itu tetap menjadi mungkin. Karena Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Kabar sukacita itu membuat Zakaria menjadi bisu. Karena apa? Tidak percaya bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu. Kemudian Tuhan menjawab doa-doa dari Zakaria dengan penuh kegembiraan, sukacita dari malaikat bernama siapa? Malaikat Gabriel. Nah, itu dari kisah Zakaria. Dari sini kita belajar tentang apa? Pentingnya sikap untuk taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Sekalipun mungkin kita diminta untuk mungkin ada banyak cobaan, tapi kita diminta untuk tetap taat kepada Allah. Nah, sebelum di doa penutup, Pak Bayu bagikan satu LKPD, nanti silahkan dikerjakan. Ini sebagai bentuk evaluasi dari materi kita pada hari ini. Ini masing-masing anak satu, mohon maaf. Ini tugas pribadi, jadi masing-masing anak itu satu. Silahkan. Minta maaf. Ya. Silahkan untuk dikerjakan. Silahkan dikerjakan dulu. Menemukan kata dalam itu sebagai bentuk evaluasi dari kata. Dilingkari. Gambarkan kegembiraan. Ada pertanyaan materi pada hari ini? Tidak ada. Kalau itu tidak ada, kita tutup pertemuan pada hari ini dengan doa penutup. Ada yang memimpin doa? Ya, silahkan Gavin. Terima kasih. Ya, silahkan. Yang lainnya silahkan persiapkan. Teman-teman, mari dipegang. kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih sudah membimbing kami untuk mempelajari kisah Elizabeth dan Zakaria. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin melanjutkan pembelajaran. Berkatilah kami ya Bapak, semoga kami bisa mendalami pembelajaran pada hari ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak telah belajar bersama pada hari ini. Silahkan minggu depan kita lanjut materi pertemuan yang kedua, yaitu tentang kabar sukacita yang diterima oleh Bunda Maria. Lanjutan dari pertemuan kita pada hari ini.
Terima kasih, selamat pagi dan berkah dalam.